apa ya, memaparkan, bahan kimia ke, lingkungan sekitar begitu ya. Kemudian kemungkinan kedua, ketika mendispersi, konsentrasinya, terpenuhi untuk terjadi kebakaran dan juga eksplosi gitu ya, gitu. Nah, pertemuan ini kita akan membahas terkait, eee, kebakaran, eksplosi dan, bagaimana untuk mencegah terjadinya, hal tersebut begitu ya, gitu. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi begitu. Nah, jadi, secara umum gitu ya, jadi, loss-nya bahan kimia gitu ya, dari suatu plant gitu ya, ataupun hidrokarbon dari suatu plant itu biasanya dihasilkan dari, atau dampak daripada proses kebakaran atau eksplosi ya, gitu. Yang notabene, apa namanya, bisa jadi proses kebakaran tersebut menimbulkan radiasi panas gitu ya, sehingga, memicu meningkatnya, tekanan pada bejana yang lain begitu ya. Jadi saling berantai begitu ya, gitu. Sehingga bisa menyebabkan, kebakaran atau eksplosi berlanjut begitu ya, gitu. Nah, yang paling penting kita tahu gitu ya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh kita begitu ya, agar, eksiden daripada proses fire atau eksplosi, kebakaran atau eksplosi itu, kita sebagai seorang engineer, bisa, menghindari hal tersebut begitu ya, gitu. Ini yang pertama, yang kita harus pahami sifat dari, materialnya begitu ya. Apakah dia mudah terbakar atau tidak begitu ya, gitu. Apakah dia, sangat volatil atau tidak, ya. Karena itu saling mempengaruhi ya. Biasanya kalau zat yang, sangat volatil itu boleh dikatakan 99% tuh mudah terbakar begitu ya. Nah, korelasi fire sama eksplosi itu saling mendukung ya. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, kemudian, panasnya mengeluarkan suatu radiasi panas, kemudian mengenai bagian lain kemudian, ada fluidanya dan berubah fase, yang seperti ketahui gitu ya secara umum kalau misalkan suatu fluida itu, 1 mol itu akan berubah menjadi 22,4 liter ya. Kalau kita, dekati dengan steam misalkan ya, 1 meter kubik air itu bisa berubah menjadi 1.000 meter kubik steam gitu ya. Jadi sangat sangat besar sekali ya volumenya kalau sudah berubah menjadi steam. Nah, kalau misalkan bejananya tertentu, kemudian dia berubah menjadi gas gitu ya, si fluidanya dalam bejana itu, tekanan bisa naik bisa 100 kali lipat lebih begitu ya, sehingga bisa menyebabkan eksplosi, ya. Eksplosi juga bisa memicu kalau misalkan itu zat mudah terbakar, kemudian konsentrasi terpenuhi, ya bisa menyebabkan kebakaran, ya begitu. Jadi saling mempengaruhi keduanya. Jadi yang paling penting adalah sifat material. Jadi kalau kita, eee, kerja praktek maupun nanti bekerja begitu ya, itu kita harus paham dulu, di lingkungan kita itu material-material yang, kita handle itu sifatnya seperti apa begitu ya, gitu. Jadi, eee, jangan pernah Anda, melakukan aktivitas dengan suatu material tanpa tahu sifat material itu sendiri ya, itu sangat berbahaya itu ya, gitu. Yang kedua adalah, kita harus tahu ya, proses dasar daripada, terjadinya kebakaran, atau eksplosi itu seperti apa begitu ya, gitu. Ketika kita tahu konsep dasarnya secara alamiah daripada proses kebakaran atau eksplosi, maka, proses tersebut
kita bisa hindari gitu ya. Walaupun walaupun misalkan secara, visual materialnya sudah terpapar dan memenuhi gitu ya, secara konsentrasi untuk jadi kebakaran, kalau kita tahu konsep dasarnya, maka proses kebakaran bisa kita hindari dengan, baik begitu ya gitu. Kemudian ya, pentingnya gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran apa yang perlu kita lakukan gitu ya, yaitu tentunya, mencoba gitu ya, untuk mereduksi potensi kebakaran atau eksplosi, eee, ke ranah yang lebih berbahaya begitu ya. Jadi mereduksi lah ya, efek daripada, fire atau eksplosi tersebut begitu. Nah itu yang perlu kita ketahui sebagai, calon engineer daripada teknik kimia. Karena nanti kita berkecimpung dengan material-material yang berbahaya, baik itu, dia beracun ya, kemudian, eee, volatil ataupun sangat volatil gitu ya. Jadi kita harus hati-hati gitu ya. Nah ini adalah konsep dasar daripada proses, terjadinya fire gitu ya, kebakaran. Ini yang perlu kita, pahami nih, ini merupakan, konsep dasar utama begitu ya. Jadi, kebakaran itu akan terjadi kalau 3 komponen itu tersedia dan memenuhi gitu ya, tersedia kalau tidak memenuhi secara konsentrasi juga tidak terjadi kebakaran. Pertama adalah, oksigen gitu ya, gitu, atau oxidizer, jadi selain oksigen juga bisa memicu terjadinya, kebakaran, tapi yang umumnya adalah oksigen. Kemudian ada bahan bakar, ya, misalkan fuel gitu ya, gitu. Kemudian ada sumber, eee, pemantiknya, ignition source gitu ya, gitu. Nah, ignition source ada juga kalau misalkan tidak memenuhi, apa namanya, kebutuhan minimalnya, seperti kita ketahui bahwa proses reaksi itu sebenarnya proses fire itu sebenarnya adalah proses reaksi kimia, ya. Hidrokarbon misalkan ya, ditambah dengan oksigen menjadi CO2 dan H2O. Jadi suatu reaksi kimia sebenarnya proses kebakaran itu. Jadi, ignition source-nya ini, itu harus memenuhi, energi aktivasinya. Tanpa memenuhi energi aktivasinya, maka tidak akan terjadi proses kebakaran. Nah, misalnya ketiga-tiganya memenuhi semua. Nah, kita, ketika kita tahu konsep dasarnya, maka kita bisa antisipasi proses kebakaran terjadi. Dengan cara apa? Mengeliminasi salah satu, ya. Bisa itu oksigennya Anda eliminasi, ya, atau dikurangi konsentrasinya sehingga, konsentrasi minimumnya tidak memenuhi itu terjadi kebakaran. Atau Anda singkirkan atau eliminasi fuel-nya, ya, atau Anda, singkirkan sumber, energinya, ya, emission source-nya itu Anda singkirkan. Maka itu tidak akan terjadi proses kebakaran, ya, gitu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa tadi, fire adalah suatu reaksi kimia, ya. Konsentrasi, baik itu bahan bakar maupun, oksigen tidak memenuhi, konsentrasi minimal walaupun sumber bahan bakarnya ada dan cukup untuk memantik kebakaran, tapi kalau konsentrasi minimal daripada material yang terlibat dalam proses pembakaran tersebut tidak memenuhi konsentrasi minimalnya, itu juga tidak akan terjadi proses kebakaran, ya. Jadi kebutuhan minimalnya harus terpenuhi di antara ketiganya, kalau tidak terpenuhi ya tidak akan terjadi kebakaran, ya, tuh. Nah, bahan bakar di sini, bermacam-macam ya, ada yang berupa cairan ya, bisa itu bensin, aseton, ether, atau pentana ya, bisa itu padatan, bisa plastik gitu ya, kemudian, fiber, metal partikel gitu ya, kemudian juga, kain misalkan ya, kemudian ada gas, asetilen, propan, dan seterusnya. Karbon monoksida juga bisa memicu terjadinya kebakaran ya, karena, yang tidak bisa memicu kebakaran adalah CO2, kalau karbon monoksida bisa ya, gitu. Kemudian oxidizer itu ya. Nah, kalau yang gas itu tadi oksigen contohnya, kemudian fluorine, fluoride,
Fluorine gitu ya, itu juga oxidizer. Jadi tidak harus ada oksigen gitu ya. Ada fluor atau klor itu bisa memicu terjadi kebakaran. Dia bisa menggantikan oksigen sebagai oxidizer dalam proses kebakaran. Kemudian kalau liquidnya itu ada hidrogen peroksida, itu asid perklorid asid ya. Jadi juga oxidizer. Jadi tanpa adanya oksigen, kalau ada hidrogen peroksida, asid atau perklorid itu juga bisa memicu terjadi kebakaran. Dia sebagai menggantikan sebagai pengoksidasi, dalam ini menggantikan oksigen ya. Kemudian solid, ada metal peroksida, amonium nitrit ya. Jadi kita juga harus paham gitu bahwa oksidizer itu bukan hanya oksigen, tadi banyak jenisnya ya. Jadi kita pahami, makanya kita harus baca dulu MSDS-nya seperti apa. Kemudian untuk sumber pemantiknya itu biasa spark ya, percikan api, flame ya, sumber panas ya, kemudian listrik statis gitu ya, kemudian panas ya, flame sumber cahaya panas ya, heat panas ya. Jadi pokoknya dia sebagai penyedia energi untuk mencapai energi minimal, ya, energi aktivasi sehingga proses kebakaran terjadi. Nah, pada dasarnya kebakaran atau burning gitu ya, itu merupakan reaksi eksotermis ya, eksotermis biasanya ya, yang sifatnya reaksi oksidasi gitu ya, gitu, terhadap suatu, bahan bakar, ya. Nah, bahan bakar itu bisa berupa, padatan, cairan, atau, uap, ya. Tetapi secara prinsip nih ya, secara prinsip, bahwa proses kebakaran itu terjadi pada fase uap, itu yang perlu digarisbawahi ya. Mau dia itu fase cair, fase padat, ya, dia akan berubah dulu menjadi fase uap. Tanpa dia berubah, dia tidak akan terjadi proses kebakaran, itu perlu digarisbawahi, ya, gitu, ya. Jadi kalau misalkan ada dahan basah gitu ya, kayu basah, asal energinya cukup untuk menguapkan airnya dulu yang terkandung dalam dalam batang, kemudian, mampu mendegradasi komponen ya, atau mendekomposisi komponen yang ada di dalam kayu gitu ya, itu maka bisa menyebabkan proses kebakaran, ya. Tapi kalau energinya tidak cukup untuk berubah fase, itu tidak akan terjadi proses kebakaran. Jadi intinya yang perlu digarisbawahi adalah kebakaran terjadi harus dalam fase uap, ya, gitu. Jadi solid harus terdekomposisi dulu ke dalam fase uap sebelum terjadi kebakaran, ya, atau combustion. Itu prinsipnya ke sana, ya. Nah, kemudian ketika bahan bakar ada, oksidasi tersedia, ya, kemudian, sumber panas juga tersedia, maka proses kebakaran bisa terjadi. Tetapi jika salah satunya tidak memenuhi, maka proses kebakaran tidak akan terjadi. Intinya ke sana ya, gitu. Karena tidak cukup secara stoichiometri proses reaksi itu terjadi, begitu ya, gitu. Nah, kemudian konsep dasar daripada proses kebakaran itu sebenarnya awalnya bisa digambarkan seperti gambar 16.2 ini. Awalnya dia memercik dalam suatu titik tertentu, kemudian tadi kan dia reaksinya adalah eksotermus ya, dan berlangsung cepat. Nah, energi itu merambat ke, eee, apa namanya, fuel dan, bahan, oksidizer yang sudah tercampur tadi, ya, kemudian energi tersebut cukup untuk memicu terjadi, reaksi berlanjut, ya, sehingga bisa menyebabkan proses kebakaran secara menyeluruh, begitu ya, gitu. Jadi awalnya seperti huruf A, kemudian berkembang menjadi huruf I itu, ya. Nah, kemudian, para ahli di Amerika juga tergabung dalam NFPA itu sudah, mengklasifikasikan ya,
bagaimana, cara mengatasi, atau mereduksi dampak daripada, kebakaran atau explosion ya, khususnya kebakaran, supaya tidak berlanjut begitu ya, gitu. Jadi dia sudah menggolongkan gitu ya, bagaimana, mencegah agar, proses kebakaran itu tidak, berlanjut membentuk suatu kebakaran yang lebih besar, ya, dan harapannya bisa, padam tentunya. Nah, pertama kalau misalkan terjadi kebakaran pada, material seperti kain, wood ya, cloth, paper dan seterusnya ya, itu, bisa ditangani dengan, eee, alat pemadam api ringan ya, gitu, dan dia masuk kategori A, gitu ya, gitu. Nah, kemudian juga kelas B ya, kelas C, kelas D, kelas A, dan seterusnya itu, ada ininya ya, nanti ada apa namanya, spesifikasi apar apa yang cocok. Biasanya di apar tuh yang berwarna merah tuh, ditulis tuh ya. Misalkan CO2 cocok untuk kelas A, kelas B misalkan, ya, misalkan. Nah, maka, ketika terjadi kebakaran, untuk misalkan paper, kemudian, alkohol, gas, itu bisa menggunakan, apar CO2 tadi, misalkan begitu, ya. Jadi jangan sampai keliru tuh ya, gitu. Jangan sampai apar, untuk kelas A dan B disemprotkan untuk kelas C. Nah, itu bisa memicu terjadinya korsleting nanti ya, gitu. Jadi, itu diperhatikan, ya. Nah, ini tadi udah saya jelaskan sekilas ya, jadi korelasi antara fire dan eksplosi ya. Jadi kalau fire itu, dia melepaskan energinya, lambat gitu ya, pelan ya. Kalau eksplosi itu melepaskan energinya, cepat dan dikurang mikrosecond. Makanya dampaknya itu, gelombang kejutnya itu eksplosif lebih besar, sehingga dampak kerusakan struktural yang diakibatkan daripada eksplosi jauh lebih besar daripada, terjadi fire, itu ya itu. Jadi contoh eksplosi yang paling nyata itu adalah, rudal itu ya, itu kan cepat sekali ya, "blem" gitu ya, sehingga bangunan-bangunan yang ada sekitarnya langsung roboh gitu ya, itu. Beda kalau kebakaran, untuk bisa merusak satu gedung biasanya pembakaran bisa berlaku 1 hari ya, untuk pelan karena energinya gitu ya. Beda kalau, rudal tuh dalam hitungan detik habis tuh satu gedung toh. Nah seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa di sini kebakaran dapat juga, eee, dihasilkan dari proses eksplosi ya. Misalkan terjadi ledakan, kemudian fluidanya itu fluida yang mudah terbakar, konsentrasinya memenuhi dan energi, pemanasnya yang cukup, maka bisa terjadi kebakaran, ya. Kemudian eksplosi juga bisa dihasilkan dari proses kebakaran. Kebakaran kecil, kemudian radiasi panasnya, nyampe ke, misalkan tank benjen begitu ya, kemudian terjadi peningkatan suhu di tank tersebut, fase meledak, nah itu kan bisa picu itu ya. Jadi saling, eee, berkaitan ya. Nah, ini beberapa definisi terjadi kebakaran nih. Jadi kalau pembahasan tentang fire itu adalah, pada prinsipnya tadi udah dijelaskan bahwa dia merupakan suatu reaksi kimia ya, gitu. Yang merupakan kombinasi antara bahan bakar itu sendiri ditambah oksidan gitu ya, kemudian ada sumber panas dan reaksinya adalah eksotermis, ya, gitu. Dan bagian daripada energi yang terlist tadi bisa, menyebar ya ke bagian daripada, campuran bahan bakaran oksidatif untuk memicu terjadinya reaksi berlanjut, ya. Kalau ignition adalah, ini ya, pemantik ya, pemantik daripada, proses kebakaran.
Ada lagi, istilah auto ignition temperatur ya. Temperatur di mana ketika, kondisi tersebut tercapai ya, walaupun tidak ada sumber api misalkan ada campuran yang sesuai maka akan terjadi proses kebakaran sendiri. Makanya jangan heran kalau misalkan musim kemarau gitu ya, misalkan di Kalimantan atau di Riau itu ya terjadi kebakaran hebat walaupun misalkan tidak, ada petani yang sengaja membakar bisa terjadi kebakaran ya karena itu tadi, di situ rumput kering gitu ya, panasnya luar biasa gitu ya, kemudian oksigen tersedia gitu ya, ya sudah terjadi kebakaran dengan sendirinya begitu ya. Kemudian ada flash point ya, flash point itu adalah di temperatur rendah di mana cairan itu bisa berubah, fase dari cairan menjadi vapor ya. Kalau itu misalkan, eee, terjadi kemudian, ada oxidizer yang memenuhi dan juga ada sumber, energi yang memenuhi, itu bisa terjadi proses kebakaran ya, seperti itu. Kemudian ada lagi istilah polemic limit ya. Family limit adalah, ada 2 jenis, ada lower flammable limit, ada, upper flammable limit ya. Jadi proses kebakaran bisa terjadi kalau ya konsentrasinya itu bisa, mencapai konsentrasi minimal yaitu, masuk kategori lower flammable limit ya, sampai dengan konsentrasi maksimalnya yaitu upper flammable limit. Di bawah lower flammable limit dan di atas upper flammable limit itu tidak akan terjadi proses kebakaran ya. Jadi proses kebakaran terjadi di pada rentang LFL sampai UFL saja ya. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, mau ya misalkan terjadi kebocoran gitu ya dan misalkan ada apa namanya, Anda tahu gitu ya bahwa yang bocor tersebut gas yang mudah terbakar ya. Nah kemudian, di situ misalkan apa, oksigen jelas ada ya. Nah, itu Anda bisa semprotkan nitrogen ya, di plant biasanya ada nitrogen ya, station, Anda semprotkan, maka konsentrasinya turun, oksigennya maka bisa walaupun ada, eee, bahan bakar tadi, maka tidak akan terjadi kebakaran karena konsentrasi oksigennya tidak mencapai untuk, memicu terjadi kebakaran lebih lanjut gitu ya, gitu. Walaupun ada sumber api, tapi tidak akan terjadi proses kebakaran karena oksigennya kurang begitu ya, gitu. Nah, ada lagi fire point ya. Fire point adalah temperatur, paling rendah gitu ya, di mana vapor di atas cairan jadi, misalkan ada cairan etanol gitu ya. Nah, di atas etanol itu, pas di permukaan etanol itu ada, sebagian etanol yang ter berubah fase menjadi uap ya, karena ada kesetimbangan antar fase itu toh. Nah, itu kalau bisa ada sumber api, kemudian juga ada oksigen gitu ya, bisa memicu terjadinya proses kebakaran, gitu ya, gitu. Jadi fire point ini prinsipnya adalah dia lebih besar daripada flash point. Jadi sedikit di atas flash point lah gitu ya, dan gitu. Itu fire point. Nah, ini kalau kita ilustrasi dalam satu grafik, bisa dilihat pada gambar 6.2 nih, ya. Jadi misalkan ini nih. Nah, ini adalah, mist ya. Mist ini adalah campuran antara gampangannya uap lah ya. Campuran antara gas sama butiran cairan lah ya, atau dalam kondisi saturated vapor lah ya. Nah, ini ada lower flammable limit di sini ya. Ini ada upper. Jadi kalau di sini juga tidak terjadi kebakaran, di sini juga tidak kebakaran walaupun ada sumber api. Nah, terjadi kebakaran itu rentangnya adalah di sini. Nah, nah kemudian auto ignition itu terjadi temperaturnya minimal itu mendekati auto ignition temperatur. Jadi auto ignition fire itu terjadi di daerah sini, ya gitu. Jadi kalau misalkan, ada kebakaran tuh ya kita sebagai orang teknik kimia juga
Jangan langsung bersangka, mungkin dibakar itu ya. Lihat dulu kondisi lingkungannya, kalau misalkan panas sekali, musim kemarau, rumput-rumput kering gitu ya, ya bisa jadi kebakar dengan sendirinya ada titik api di situ ya. Titik api terjadi karena itu tadi, ya, terjadi, kondisi yang memungkinkan antara oxidizer, fuel, dan ignition source-nya itu memenuhi secara alamiah begitu ya, gitu. Nah, kita juga bisa lihat tuh ya, beberapa komponen secara umum itu, tersedia tuh, tabel terkait auto ignition temperaturnya. Misalkan metan tuh, ya. Dia kalau metan itu, kalau suhunya sampai 537 itu tidak ada api misalkan, itu bisa terjadi kebakaran secara alamiah gitu ya, itu. Etan, propan, seterusnya. Jadi ya Anda juga harus tahu tuh, ya, kalau Anda menghandle bahan-bahan yang, mudah terbakar dan mudah berubah fase, Anda harus cek ya, auto ignition-nya berapa derajat, ya. Hindari kondisi operasi pada temperatur tersebut, gitu ya, gitu. Nah, kalau misalkan dalam suatu material tertentu kita tidak tersedia data terkait flash point, ya, misalnya tabel nggak ada gitu ya, berapa sih misalkan flash point dari etanol misalkan nih ya, kok nggak ada ya? Cari-cari nggak ada. Nah, Anda bisa prediksi menggunakan persamaan yang dikembangkan oleh Satyana Rayana dan Rao ini pada persamaan 6.1 ini ya, gitu. Bisa dipakai persamaan ini ya. Tuh. Nah, untuk konstanta ABC-nya ini bisa dilihat tabel 6.1. Ini saya pakai buku Crowell ya, Chemical Perceptive, tapi yang edisi 3. Kalau yang edisi terbaru kalau nggak salah udah sampai edisi 6, tapi otomatis tabelnya berubah itu, bukan tabel 6.1 ya. Jadi disesuaikan aja nanti kalau Anda punya buku yang awal yang terbaru, sesuaikan saja. Nah, ini terkait konstanta A, B, C-nya tersedia ya. Jadi hidrokarbon secara umum pakailah yang A-nya misalkan 225,1 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, terkadang dalam realitasnya begitu ya, suatu bahan itu tidak berdiri sendiri, berupa campuran kadang-kadang ya. Nah, misalkan nih metanol dari MSDS kita lihat test point-nya 54 tuh, Penterhead ya. Kemudian, vapor pressure-nya 62 milimeter Hg. Nah, kalau dia, si metanol tadi itu bercampur dengan air dengan komposisi 75% dan 25% air, itu flash point-nya akan berubah gitu ya, tidak lagi 64 derajat Fahrenheit ya, dan, tekanan 62 milimeter Hg, tapi akan berubah dia. Nah, kita harus hitung tuh ya, flash point campurannya berapa begitu ya, gitu. Nah, misalkan basis perhitungan adalah 100 pound solution ya. Nah, supaya gampang ada 75% sama 25% ya. Persen itu kan per 100, jadi buatlah 100 gitu ya. Jadi dari segi massa, airnya 25 pound, metanol 25 pound ya. BM-nya ada ya, berat molekulnya air 18, metanol 32. Kemudian jadikan mol. Nah, kemudian dari mol ditotalkan jadilah fraksi mol masing-masing kan. Nah, nanti dicari tuh pesat campurannya menggunakan persamaan hukum Roth yang di termodinamika itu toh. P total sama dengan X kali P sat. Kita cari P satnya, berarti P sat sama dengan P total per X ya. 62 dibagi dengan 0,63 dari fraksi mol ini ya. Nih. Jadi 98,4 mm Hg ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia campuran dia akan berubah ya, gitu. Nah, jadi untuk mencari pesat itu bisa menggunakan persamaan poinnya ya, gitu kalau tidak tersedia. Nah, ini kan di soal ada yang tersedia 50% 50%.
54 derajat Fahrenheit itu P1-nya berapa? Pakai persamaan Antoine ya untuk menentukan 62 mm Hg ini. Kalau tidak tersedia pakai persamaan Antoine ya di buku Yos untuk ininya konstanta yang diperlukan ya. Nah, seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kok bisa dipahami? Bagaimana bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke, baik. Nah, kemudian terjadi terkait dengan LFL dan UFL ya, gitu. Lagi-lagi di realitasnya itu dia tidak berupa material yang berdiri sendiri, dia berupa campuran misalkan. Anda menentukan LFL dan UFL-nya, misalkan ada campuran antara etanol sama etanol, lah itu kan beda LFL-nya. Etanol punya LFL sendiri, ya. Kemudian material lain juga punya LFL sendiri. Nah, itu campurannya beda, LFL dan UFL jadi beda kan, berubah dia. Nah, itu bisa menggunakan persamaan Letelier ya, 6.2 ini ya, gitu. Nah, ini untuk LFLI adalah dalam persen volume ya syaratnya ya, dia. Dan ini contoh langsung saja ya. Misalkan ada campuran heksan ya, heksan 0,8%, metan 2%, kemudian etilen 5% ya, persen volume. Nah, berarti sisanya adalah udara ini ya, otomatis. Nah, kita cari tuh. Tadi 0,8, 2, 0,5 ya. Total bahan yang mudah terbakar adalah 3,3% ya. Sisanya adalah udara tuh 96,7% ya. Maka tarik LFL dan UFL-nya masing-masing di tabel ya. Ketemu tuh 1,2, metan 5,0, etilen 2,7 misalkan ya. Kemudian untuk UFL-nya untuk kesan 7,5, metan 15, etilen 36,0 misalkan ya. Nah, kemudian hitung tuh fraksi ya. Fraksinya dihitung. Nah, karena ini persen volume ya. Sedangkan mol fraksi itu identik dengan massa, maka Anda harus tahu dulu tuh ya. Basis perhitungannya berapa pit pangkat 3 atau berapa liter misalkan ya. Nanti dikalikan dengan apa namanya? Intensitasnya masing-masing, ketemu massa baru dibagi dengan BM-nya, BM ketemu, ditotalkan nanti baru dicari fraksi molnya masing-masing ya. Nah, kemudian kalau sudah ya udah ikuti aja rumusnya 1 per sigma YI per LFP, ya udah 1 per 0,24 dibagi dengan 1,2 kan, 0,2, 0,1 dibagi dengan 5 gitu ya, 0,15 dibagi dengan 2,7 sudah ketemu. Ini adalah LFL-nya 2,65% ya, gitu. Jadi LFL campuran adalah 2,65%. Kemudian juga untuk UFL sama ya caranya, ini dihasilkan 13% ya gitu. Nah, karena campuran totalnya adalah 3,3%, itu berada di rentang 2,65 sampai 13%, maka campuran ini memungkinkan bisa terjadi proses kebakaran selama sumber apinya dan oksigennya memenuhi ya. Jadi sumber energinya memenuhi ya. Itu bisa terjadi kebakaran karena dia berada pada rentang 2,65 sampai 13% ya. Gitu. Nah, kemudian
flammable limit itu juga bisa berubah, ya. Itu dipengaruhi temperatur, sistemnya itu sendiri, ya, gitu. Jadi bisa dihitung menggunakan, pendekatan 6.4 sampai 6.5 ya, gitu. Jadi LFL suhu 50 berapa misalkan, ya tinggal dimasukkan aja, LFL suhu 50 sama dengan LFL suhu 25 dari tabel misalkan ya, terus LFL 25 dari tabel kan, kemudian 0,75 per panas combustion-nya gitu ya, net. Jadi misalkan, metanol metanol misalkan ya, berarti, CH3OH ditambah CO2 menjadi CO2 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O ya. Itu dihitung head combustion-nya ya. Nah, itu ketemu HC-nya nanti masukkan ya. Suhu 50 min 25. Ketemulah LFL pada suhu 50. Begitu juga untuk UFL-nya. Ya, begitu. Nah, kemudian flammable limit juga dipengaruhi oleh tekanan ya, gitu. Khususnya untuk yang UFL, kalau yang LFL-nya pengaruhnya sangat-sangat kecil sehingga bisa diabaikan ya. Makanya yang ada adalah rumus untuk menentukan, UFL pada perubahan tekanan, yang LFL-nya nggak ada, karena pengaruhnya sangat-sangat kecil ya. Mengikuti persamaan, 6,6 ya, UFL pada kondisi standar ditambah dengan 20,6 log P plus 1 ya, begitu. Contoh nih, ya, misalkan, ada suatu campuran gitu ya, 11% ya, campuran suatu zat atau ini zat tertentu ya, sorry, ini bukan campuran nih ya, zat tertentu kadarnya 11% ya, tentu sisanya udara lah ya. Nah, kemudian dia, mempunyai tekanan yang sangat rendah ya, 0,0 megapascal ya, bukan 0 beneran 0 ya, gitu, tapi 0,0 megapascal itu berarti ya mendekati 0 lah ya. 0, megapascal Gauge gitu ya. Dia, apa namanya, nah kemudian misalkan ditekan itu si zat tersebut menjadi 6,2 megapascal Gauge dari 0 misalkan ya, dengan kadar 11% tadi, maka otomatis nanti UFL-nya akan berubah, ya. Jadi suatu zat misalkan dikompres gitu ya, dikompresi, nah itu otomatis nanti akan, berubah tuh UFL-nya, ya. Nah, dengan menggunakan persamaan yang 6,6 tadi, ya, 6,6 ya? Oh iya, 6,6 bisa dihitung tuh, ya. Tekanan absolut dirubah dulu ya. 6,2 megapascal, 6,2 satu atom sama dengan 101 kilopascal. Berarti kan kalau, megapascal berarti 0,101 megapascal ya. Nah, itu tekanan barunya, tekanan absolutnya ya. Berarti menjadi 6,301 megapascal. Bukan gauge ya, tapi megapascal saja. Kemudian dimasukkan ke rumus, ya. Cari UFL-nya tadi, 11% ya, UFL ternyata, oh ini bukan campuran ternyata UFL-nya, dia mempunyai, kadar 11%, sorry, ya. Saya pikir tadi campuran ya. Jadi UFL suatu zat 11%, gitu ya. Masukkan ke rumus, ya. Nanti ketemu menjadi 48% dalam air. Jadi artinya apa? Kalau satu fluida dikompres begitu ya, maka UFL-nya akan berubah ya. Kasus ini itu UFL-nya awalnya adalah 11% ya, tekanan 0,0 megapascal gauge. Ketika dikompres menjadi 6,2 megapascal gauge, itu UFL-nya berubah menjadi 48% ya. Jadi naik 4 kalinya lebih ya, gitu. Jadi kalau misalkan, dikompres berarti potensi kebakaran itu akan cenderung lebih besar ya karena UFL-nya naik toh, gitu. Sedangkan syarat untuk tidak terjadi kebakaran adalah konsentrasinya di bawah LLL atau di atas UFL-nya, gitu ya.
yang awalnya 11% ya bisa naik menjadi 48. Berarti kalau misalkan ada kadar yang awalnya itu misalkan 13%, ya, misalkan saat kompres dari 0 menjadi 6,2 megapascal yang awalnya tidak terbakar karena dia kadar 13%, karena UFL-nya adalah 11%, 13%, maka dengan dikompres itu menjadi terbakar karena menjadi naik 48. Jadi 13 tadi masuk dalam rentang itu tadi itu ya gitu. Jadi lebih potensi kebakaran itu lebih meluas itu ya, lebih lebar gitu ya kalau dikompres itu. Yang awalnya 13 itu terbakar masih masuk proses terbakar karena menjadi UAP-nya naik menjadi 48% gitu ya gitu. Bisa dipahami maksudnya ya ini ya untuk yang example 6.3 ini ya. Bagaimana bisa dipahami? Karena ini konsep-konsep krusial ya dari safety ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak paham maksudnya apa toh gitu ya. Nah, itu repot kalau Anda nggak paham itu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, UFL suatu zat itu kalau dikompres dia akan mengalami peningkatan ya gitu. Jadi kehati-hatian kita harusnya lebih tinggi gitu ya gitu. Karena jadi rentang untuk proses kebakaran menjadi lebih luas gitu ya gitu. Yang awalnya tadi di 13%, kalau tekanan atmosfer tidak terbakar, sekarang kalau dikompres dia menjadi bisa kebakar karena UFL-nya naik awal 11 menjadi 48%. Nah, kemudian kalau misalkan di tabel tidak ada LFL dan UFL, Anda bisa prediksi juga ya gitu. Bisa menggunakan persamaan 6.7 atau 6.8 ya. CST adalah volume bahan bakar dalam campuran udara, gitu ya, gitu. Nah, CST ini yang paling gampang kita tentukan dengan pendekatan stoichiometri reaksinya aja. Kalau kita orang teknik kimia udah familiar ya begini ya. Misalkan metan, berarti metana ya, metana itu CH4 ya. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Setarakan apa namanya stoichiometry number-nya gitu ya, nanti ketemu tuh CST-nya ya gitu. Nah ini contohnya nih ya. Jadi CST itu bisa yang tadi ini 6.9 ya persamaan umum ya dalam suatu stoichiometry reaksi lah ya. Itu disederhanakan CST-nya menjadi ini ya. Jadi sama dengan 100 per 1 tambah Z per 0,21 ya. Z itu ini kan. Nah ini Z-nya di sini. Nah, ini Z-nya. Dari kebutuhan oksigen ini ya gitu. Para teknik kimia udah jago lah itu ya. Nah, kemudian repot gitu ya, pakai aja rumus jadi ini ya, gitu. FL masukkan gitu ya, MX Y-nya berapa, masukkan. Ini MX Y itu kan dari sama itu, ini MX Y gitu. Ini M-nya jelas ya dan seterusnya, masukkan saja. Ini contohnya nih, biar gampang lah. Ya, ada contoh. Oh, kali ini berbasis dengan ini ya, cara lain. Dengan menggunakan proses reaksi pembakaran ya, bisa dengan persamaan ini. Nah, ini contohnya ya. Tentukan LFL dan UFL dari heksan ya. Kemudian bandingkan dengan aktual data eksperimennya ya. Penyimpangannya terlalu besar enggak? Kalau terlalu besar berarti rumus tadi tidak bisa dipakai. Tapi kalau misalkan masih di bawah 10%, oke lah nggak masalah. Daripada tidak ada misalnya. Tidak ada datanya maksudnya. Nah, heksan itu kan C6H14 ya. Kemudian bereaksi dengan oksigen, misalkan dilambangkan Z ya, stoichiometric number-nya menjadi CO2 plus H2O, misalkan MCO tambah X per 2 H2O. Orang teknik kimia udah jago lah ini ya. Maka otomatis M-nya adalah 6 ya. 6 kan, ini C, ini 6 ya, 6 di sini otomatis kan. Kemudian
hanya 14, ya udah tulis di sini berarti, ini juga 14 nih, ya 14 X-nya, udah beres ya. Berarti M 14, Y-nya sama dengan 0, udah masukkan ke persamaan 6.10 dan 11 yang ini tadi. Nah ini, ya, dapat langsung toh. Nah ini, hasil hitungannya 1,19%, data 1,2, valid ya, 1,19, datanya 1,2, oke berarti. UFL-nya 7,57, datanya 7,5, berarti oke lah. Berarti pendekatan rumus tadi bisa dipakai gitu ya. Nah, kemudian ada lagi istilah itu ya, yang mungkin bisa kita gunakan untuk menentukan batasan proses kebakaran itu terjadi atau tidak. Kalau LFL dan UFL itu kadar bahan bakar secara umum di dalam suatu campuran udara. Ada lagi kalau misalkan kita berbasis pada kebutuhan, tadi reaksi kimia itu kan butuhnya oksigen ya, bukan bukan udara secara langsung, bukan. Karena udara itu ada oksigen dan nitrogen. Kalau kita basisnya oksigen gitu ya, maka disebut dengan LOL dan UOL gitu ya. Lower oxygen limit dan upper oxygen limit ya. Nah, ini datanya ada nih ya. Untuk hidrogen LON sekian, ON sekian dan seterusnya ya gitu. Ada. Tapi memang jarang kita dengar istilah ini ya. Tapi penting itu ya gitu. Untuk menentukan nanti flammable diagram itu butuh itu masalahnya. Nah, UO dia ya kita bisa menggunakan data UFL karena biasanya tersedia adalah data UFL. UOL itu jarang begitu ya gitu. Kita bisa menggunakan data UFL. Jadi misalkan diminta berapa sih UL dari heksan misalkan. Waduh nggak ada misalkan. Ya kita bisa gunakan rumus 6.14 dengan menggunakan data UFL gitu ya. Dimasukkan ke rumus ini nanti ketemu dia. Ya, itu. CUOL-nya adalah hasil dari hasil eksperimen. Jadi ini percobaan ini. Itu nggak bisa coba tebak-tebak ini ya gitu. Nah ini contohnya nih. Estimasikan OL untuk metan ya gitu. OL nggak ada ya. Biasanya di tabel nggak ada. Kita bisa hitung menggunakan UFL. UFL itu adalah 15% ya di dalam udara tentunya ya. Nah, maka basis perhitungan 100 mol. Maka 15% dari metan, sisanya adalah udara. Ya. Maka udara sendiri adalah 0,21%-nya adalah oksigen, maka 0,21 kali 85%. 17,85 mol oksigen ya. Maka UFL awal ya, UFL awal nih adalah 17,85 ya. Nah, ini Anda masukkan ya. Nanti ketemu nih. Maka UFL-nya tadi adalah 15 ya. Hitam 100, COL-nya itu tadi dari Kurpiting ya. Ini kebetulan dia masukkan 1,87. 100 UFL-nya adalah ini 17,85 ya. Kemudian dimasukkan UFL-nya di sini dan seterusnya dapatlah 62,4% ya. Data real dari tabel nih. Jadi untuk persamaan ini, data realnya adalah 61%. Jadi masih oke lah ya gitu. Walaupun beda 1,4% gitu ya daripada tidak tahu sama sekali kita ya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi istilahnya limit oxygen concentration ya, LOC ya. Atau sering disebut dengan minimum oksigen konsentrasi ya, konsentrasi oksigen minimum yang diperlukan agar proses kebakaran terjadi. Namanya adalah LOC. Ya, gitu. Atau MOX lah ya. LOC kan lower ya. Kalau MOX itu minimum oksigen konsentrasi. Kalau maksimumnya adalah MSOC ya, gitu. Nah, ini ada tabelnya nih. Ya. Ini ada log-nya. Log ya. Dari suatu metan
Kalau dia berada campuran di dalam udara yang di dalam ada nitrogen, maka 12% nih, ya 12%, ya. Tapi kalau dia di situ dia udara, di dalam ada CO2, maka lognya 14,5%, ya, gitu. Jadi seperti itu ya, gitu. Dan seterusnya, Anda baca sendiri. Kita memperkirakan LOC untuk butan ya. Reaksi kimianya misalkan C4H10 ditambah 6,5 oksigen menjadi 4CO2 plus 5H2O. Ya. Maka LOC-nya adalah, kita bisa hitung ya. Mol P per mol total ya dikali dengan mol oksigen per mol fuel. Sama dengan LFL dikali dengan mol oksigen berdurasi Z tadi ya per mol fuel ya. Tuh. Nah, LOC-nya berarti sama dengan ini dia dari apendik ya, LFL-nya adalah 1,8 dari apendik. Jadi LFL untuk si butan ini adalah 1,8 ya dari apendik B ini ya. Di buku Crowell edisi yang 3. Edisi yang terbaru kurang tahu apendik berapa ya. Nah, maka dimasukkan ke sini. Kemudian Anda lihat 6,5 itu dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian total fuel itu ini di sini 1 ya, maka 1. Maka ketemu 11,7% ya. Sedangkan realnya itu adalah 12%. Ya, oke lah ya, masih oke. Bisa diterima ya, gitu. Oke, dan seterusnya ya. Oke. Ini Anda baca sendirilah, ini bersama ini. Nah, kemudian ini kalau Anda sudah tahu konsep-konsep data tadi, Anda harus bisa membuat flammable diagram ya. Nanti Anda bisa tentukan apakah campuran saya ini terbakar atau tidak, gitu ya. Misalkan ada campuran A, 60% fuel, 20% nitrogen, dan 20% oksigen. Terjadi kebakaran tidak? Wah, Anda tidak bisa mengatakan terjadi kebakaran, buktinya mana? Tidak, terjadi buktinya mana gitu ya. Gambar dulu lah gitu. Label diagramnya, titiknya di sini ternyata. Nah, itu kebakaran tidak, gitu ya, gitu. Jadi ini upper oxygen limit, ini lower oxygen limit. Nah, area ini adalah zona kebakaran. Kalau di sini ya nggak terbakar karena dia berada di atas toh. Area kebakaran ini yang ini. Nah, ini. Ini adalah area kebakaran nih. Ya, ini. Nah, ini adalah area kalau campuran tuh di sini kebakar, tapi kalau di sini tidak. Ya, begitu. Karena area kebakaran di sini. Oke, nanti kita putarkan videonya ya dari dosen ITS lah. Saya mau buat itu waktunya nggak ada dah pakai di YouTube aja. Tapi secara konsep sama ya nanti biar di YouTube menjelaskan bagaimana menggambar inilah ya. Oke, kemudian ada istilah eksplosi ya. Eksplosi itu tadi ya akibat daripada ekspansi gas secara cepat ya, gitu. Menimbulkan gelombang kejut tuh ya, gitu. Misalkan seperti apa namanya vessel yang bertekanan tinggi meledak begitu ya, gitu. Nah itu apa namanya juga dapat memicu reaksi kimia dengan cepat begitu ya, gitu. Kalau misalkan ada sumber energi pematiknya cukup, ignition source-nya cukup, ada oxidizer bisa menyebabkan kebakaran ya, bisa menyebabkan BLP namanya. Tuh. Kemudian mechanical explosion ya. Nah, ini disebabkan oleh vessel ya. Maka namanya jadi eksplosinya ada dua. Ada namanya mechanical explosion ya, explosi yang disebabkan terjadinya ledakan pada tangki, vessel dan seterusnya ya. Yang mana gasnya adalah non reaktif, tidak reaktif ya. Kemudian deflarasi ini ledakan tetapi dia apa namanya
eee, kecepatan pindahnya itu di bawah kecepatan suara gitu ya, gitu. Kemudian ada istilah detonasi ya, detonasi. Eksplosi yang mana, dibarengi dengan suatu reaksi pindah ke depan ya, buat gitu ya, gitu. Nah, kecepatan itu melebihi daripada, kecepatan suara dan terjadi pada medium yang cenderung tidak bereaksi. Nah, kalau combined implosion itu di sebenarnya terjadi di dalam, bangunan ya, gitu. Ya misalkan ada gudang, ada, apa namanya, bejana tertentu yang meledak, ya, nah itu namanya combined implosion ya. Nah, dasarnya Anda baca sendiri deh, di pengetahuan aja. Nah, konsepnya adalah seperti ini, detonasi itu terjadi cepat sekali, gitu ya, langsung dia habis ininya, energinya langsung seperti ini. Tapi dampaknya signifikan ini ya, gitu. Seperti rudal tuh, blem gitu kan, habis dia karena energinya full, tek. Nah, kalau di prareaksi itu, ya kenceng juga, cuman, dia pelan-pelan rilisnya, gitu, nggak full. Misalkan kalau ibarat di 10 kalori dia keluarkan dua gitu ya, gitu, sampai dengan 10. Tapi kalau detonasi langsung 10, brus gitu, 10 langsung ya. Maka dampaknya signifikan yang detonasi daripada yang declaration ya. Nah, ini Anda baca sendirilah ya. Nah, kemudian dari, materi yang kita sudah, pelajari ya, dari pertemuan 12 sampai terakhir yang kebakaran tadi, kita bisa, manfaat tersebut untuk, apa namanya, memprediksi begitu ya, gitu. Nah, kita bisa menggunakan, software Aloha ya. Jadi kita daripada kita capek-capek ngitung gitu ya, kita bisa menggunakan software Aloha. Tapi Aloha juga ada kelemahannya ya gitu, pada kondisi-kondisi itu juga dia hasilnya masih belum meyakinkan sebenarnya. Saya juga masih kondisi itu masih ragu, apa iya, tapi untuk memvalidasinya agak susah ya, karena ini kan kaitannya dengan, kejadian yang tidak terjadi, eee ini ya, apa namanya, artinya kondisi anomali ya, gitu. Nggak mungkin juga kita memvalidasi sebagai data kebakaran real ya, dari mana datanya gitu ya. Kemudian terjadi ledakan, dari mana data ledakannya, kan itu. Jadi agak sulit untuk, apa ya, memastikan bahwa hasil hitungan kita valid sekali gitu ya, selama tidak tervalidasi dengan data realnya. Misalkan kita kita kalau di skala lab makanya, di lab praktikum itu memungkinkan enggak gitu ya untuk memvalidasi Aloha ini ya. Kalau mungkin enak tuh ya, data gitu ya, ada data dicoba pakai Aloha, ternyata real, oh berarti memang Aloha ini bisa, apa namanya, bisa dipakai untuk memprediksi kondisi-kondisi di mana data, aparatur tidak ada begitu ya, gitu. Tetapi kalau untuk, keperluan AMDAL ya, AMDAL nih, saya kebetulan sudah ikut pelatihan AMDAL, itu untuk memprediksi apa namanya, perkiraan konsentrasi pada titik tertentu gitu ya, yang notabene kemarin kita sudah pelajari teorinya itu, daripada ngitung menggunakan apa, persamaan yang teori kita pelajari, bisa dipresisi dengan Aloha. Berarti secara, apa namanya, penggunaan secara luas tuh sebenarnya Aloha itu juga bisa dipakai, bisa bisa dipercaya gitu kevalitannya gitu ya, gitu. Ada lagi yang namanya, Spare Airmove namanya gitu ya. Jadi bisa menggunakan Aloha atau Airmove ya. Tapi itu tadi Aloha-nya ada beberapa kelemahan, ya karena memang gratis kali ya, gitu. Tapi bisa untuk prediksi gitu ya. Nah ini, output daripada Aloha seperti ini, ya. Daripada kita capek-capek pasti misalkan kadar apa namanya, zat pada jarak misalkan, 0,5 mil gitu ya, dihitung pakai kalkulator atau pakai laptop gitu ya, apa misalkan. Dan tidak menarik juga hasilnya gitu ya. Gitu. Kalau menggunakan pendekatan visual gitu ya kan menarik ya, merah, kuning gitu ya. Jadi orang, "Oh oh iya." Jadi, misalkan konsentrasi 20 ppm itu terjadi sampai dengan jarak misalkan, 0,75 mil, misalkan gitu ya.
dan seterusnya misalkan ya, gitu. Nah, nanti gambar yang kita sudah olah ini kita tempelkan di, Google Earth atau Google Map-nya gitu ya, sehingga kita bisa lihat, oh ini misalkan ini, Aceh ini ada penduduk, ini kena berarti ini ternyata nyampe kok misalkan. Tapi kalau cuman di sini, ini misalkan 1,25 mil ini sampai mana toh, nah nggak tahu kan. Tapi kalau kita tempelkan di sini, itu bisa tahu gitu ya, gitu. Itu apa namanya, kelebihan, Aloha dan juga lebih menarik ya begitu. Nah, ini ada contoh kasusnya di pesantren asri ya, seperti ini. Ini Aloha tinggal diisi aja. Oke, sampai sini teori ya? Ada yang tanyakan? Mangga. Bagaimana? Bisa ya? Oke, nanti kita lanjutkan ke yang ininya, membuat flammability ya. Nanti baru kita coba simulasi menggunakan Aloha lah. Ada nggak ya tadi? Sudah saya buat sih tadi. Di arah ke udah jangan fisik, gitu. Bisa terlihat untuk YouTube-nya nih? Bisa, Bapak. Oke, baik. Ini ya, ini cara membuat flammable diagram ya, flammability diagram. Gambar seperti ini. Apa saja step. Misalkan kita ingin gambar untuk fuel-nya metana. Jadi di metana ini nanti ada flammability limit untuk lowernya 5,3 dan upper flammability limitnya 15 ya. Itu ada LFL dan UFL untuk metana. Dan jadi pertama kita segitiga sama sisi, di situ ada fuel metana, kemudian ada N2 atau nitrogen sebagai inlet, dan juga ada O2. Nah, komposisi pada suatu titik misalkan di grafik itu bisa kita gambarkan seperti jadi O2 ini yang putih ini 10%,
kemudian sampai 100% O2. Jadi arah sana untuk ya. Kemudian yang biru ini hanya nitrogen, jadi arah ke sana ya. Nitrogen dia 100% dari 0 sampai 100. Kemudian demikian juga untuk fuel metana dari 0 sampai 100, jadi pergi ke sana. Nah, misalkan kita punya katakanlah titik di sini. Nah, di sini komposisinya berapa? Gitu. Apa? Berarti kalau sini putih itu 30% O2, kemudian birunya ada 20% N2, kemudian merah berapa? 50, berarti 50% metana. Ini titik sini. Nah, kalau misalkan udara di sini 79% N2 dan 21% O2, berarti dari ini 20% O2 dan 79% N2. Titik lain nanti bisa dengan cara seperti itu. Nah, jadi pertama, kemudian kita buat titik atau garis airline ya, yang dimulai dari N2 tadi 79 dan O2 21% ya. Jadi kita buat garis airline ya. Jadi garis airline itu dari tadi kadar oksigen itu adalah 21%, nitrogen 79% ya. Nah, titiknya di sini toh. Itu tapi garisnya bukan ke sini, bukan ke arah ini ya. Bukan ke sini. Untuk airline itu bukan ke sini arahnya. Ya, bukan ke sini, sama ke sini bukan, tapi langsung ke titik ini. Ya, gitu. Jadi jangan ke sini ya. Tapi walaupun ini titik ini asalnya dari 79 nitrogen dan 21 oksigen, tapi dia garisnya itu bukan ke sini, tapi ke sini. Ya, begitu. Jadi ini yang merupakan nanti komposisi untuk udara. Pada saat udara murni ada di sini, ya, di sana berarti ada campuran fuel, ya, udara dan fuel. Nah, kalau tepat di sana berarti fuel total. Oke, kemudian membuat LOC line atau lower oxygen concentration, di mana pada konsentrasi di bawah itu tidak ada campuran yang combustible ataupun flammable, yaitu pada kurang dari 12%. Jadi garis oksigennya kurang dari 12%. Ya, jadi ini 12%. Yang ke sana ini bukan area flammable ya. Nah, LOC itu tadi bisa dihitung atau bisa lihat di tabel ya. Yang tadi ada metan, hidrogen tadi ya. Ada LOC, ada UOC ya, gitu. Kebetulan metan ini LOC-nya 12% tadi ya, gitu. Jadi lihat di tabel kalau ini mah ya. LOC, lower oxygen concentration. Kemudian dari tabel tadi LFL dan OFL, ya, lower flammable limit metana 5,3 dan UFL-nya 15, kita gambar di sini gambar titiknya untuk LFL metana di udara, kemudian ini adalah UFL metana. Oke, Anda lihat ya, ini titiknya itu berada di yang garis biru ya, airline gitu ya. Nah, ini tadi 5,3% ya. 5,3% itu kan dari sini tuh, dari ini nih, dari yang warna merah nih garis ini nih, ya. Nah, ini sana 50% dan tadi berapa tadi?
215 itu berapa tadi ya? Nah, ini tarik sini, udah ketemu di sini gitu ya, dari sini nih. Ya, gitu. Ini sekitar 5,3 ya, 5,3 ini yang sekitar 15%. Ya, kemudian membuat garis geometri dengan rumus pembakaran seperti ini. CMHXOY plus ZO2 menjadi MCO2 plus setengah XH2O. Ya, jadi ini kalau kita punya metana berarti CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O, maka ini adalah 2 ya, kemudian karena CH4 berarti 4 supaya 42, C nya ada 1 berarti 1, berarti O2 nya ini ada 4 berarti ini adalah 2. Nah, berarti pada saat murni oksigen, ini pembakaran murni oksigen, dia berapa persen oksigen, yaitu 2 dengan CH4 nya ini berarti 1 plus 2 ataupun 2 per 3 yaitu 66,7%. Jadi kita ya, jadi 6,7% asalnya itu adalah dari ini oksigen murni untuk stoichiometry ini ya, dibagi dengan 1 dari sini nih, ini 1 kan ya, ditambah 2, jadi 66,7% ya. Dari titik yang oksigen murni, pembakaran oksigen murni 66%, yaitu di ya. Jadi ini adalah pada saat oksigen. Oke, 66% tadi di sini 66,7 ya, tapi garisnya itu langsung ke titik yang ini nih, ke sini ya, ke ujung sini ya, gitu. Ini hanya ada sini itu 66,7%. Ya, nanti kalau etana, misalkan etana berarti C2H6 plus O2 CO2 plus H2O, di sini 6 berarti ada 3, dan 2, ini ada O-nya ada 4 plus 3, 7 berarti 3,5. Berarti berapa persentasenya di situ? 3,5 dibagi 1 plus 3,5 atau 3,5 per 4,5 sama dengan sekitar 77,8%. Ya, jadi nanti kalau untuk etana akan di daerah sini dan di daerah. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk sebenarnya ini namanya stoikiometri ya, stoikiometri line ya, berdasarkan pembakaran pada menggunakan oksigen. Ya, kemudian kita cari titik untuk upper and lower pada saat ya diagram oksigen murni ya, pembakaran oksigen 5,1 dan 61. Ini di beberapa literatur ada untuk limit pembakaran di oksigen murni. Jadi dari 61 untuk upper, jadi 61 metana sini, berarti di sana, karena ini untuk area oksigen murni, dan kita gambar ya perkotaan sini, dan kita gambar perkotaan sana, dan lowernya 5,1 kita gambar lagi. Nah, maka akan dapat garis untuk upper dan lower oksigen. Jadi oke, yang upper lower tadi ya, itu bahasanya yang di fuel ya. 61 di sini di garis ke sana ya. Kemudian yang ini juga yang 5,1 di garis ke sana gitu ya, gitu. Jadi bahasanya adalah fuelnya gitu ya, gitu.
Kemudian area terbakar itu atau flammability-nya atau area flammability itu bisa kita dapatkan dari ya, jadi yang terhasil merah areanya adalah area. Oke, gitu ya. Jadi yang area terbakar ya yang di warna merah itu ya. Jadi kalau dia di atas itu ya tidak terbakar, di bawah itu ya tidak terbakar. Dia terbakar di dalam area yang warna merah. Sampai sini bisa dipahami ya, bagaimana membuat flammability diagram ya. Ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada, dilanjutkan untuk yang aloha ya. Aloha. Nah, untuk bisa menjalankan aloha ini, Anda harus download dulu sebenarnya, ya. Download software-nya, software aloha. Kalau mau menampilkan hasil simulasi aloha yang tadi berupa sebaran di dalam suatu Google Map itu menggunakan software namanya Marplot itu. Jadi kalau misalkan tidak diintegrasikan dengan Marplot itu tidak muncul itu ya ininya yang di Google Map-nya itu tidak muncul. Jadi yang muncul cuma hitungan yang di tadi ya, yang muncul ini aja. Jadi kalau tanpa tanpa Marplot nanti yang muncul hanya ini aja. Nah, ini aja, ya. Tapi kalau misalkan ini mau ditempelkan di Google Map itu harus ada fasilitas software namanya Marplot. Nah, dia ada apa namanya, harus download 2 software itu ya. Nah, ini tempelkan begini ya, gitu. Nanti muncul tuh. Nah, ini ada di YouTube juga ya. Oke lah, coba di ini ya, maju ke apa namanya, ke soal ini aja ya. Nah, ini kita coba simulasikan ya, gimana hasilnya. Nih ya, aloha. Ini udah terlihat ya tulisan aloha sama Marplot ya? Sudah terlihat, Bapak. Iya, Anda dua punya software ini, aloha sama Marplot ya. Dan kalau tidak punya dua ini nggak bisa tadi ditempelkan hasil hitungan alohanya ke Google Map nggak bisa ya. Nanti ketika sudah ada hasilnya dibuka Marplot, nanti diintegrasikan sama aloha baru dia muncul nanti. Nah, kita coba dulu ya pakai aloha ya. Nah, ini cuma gini aja ya, jadi oke aja ya. Oke, nah nanti di sini ya diisi. Jadi menentukan lokasi ya. Pertama tentukan lokasi dulu nih ya. Nah, ini kebetulan saya udah pernah buat ya CAPC, tapi cara buatnya begini. Jadi kita misalkan mau buat ya, buat nih. Maka kita klik yang adding nih. Misalkan bukan CAPC lah ya. Nah, add ini ya, add ini lokasinya misalkan kebetulan soal tadi Chandra Asri ya, tapi supaya nggak double namanya, kalau udah double namanya nanti langsung muncul masalahnya. Jadi
Bentar, cancel dulu ya. Cancel, ini kebetulan udah saya pilih dari nol lagi aja. File. Nah, modify ini oke, dan silakan cancel. Ini saya delete dulu ya. Oke, nggak bisa muncul. Ini juga saya delete aja. Oke ya, misalkan lokasinya di CAPC ya, Chandra Asri tadi soalnya Chandra Asri, CAPC ya, Chandra Asri. Nah, ini adalah bukan di Amerika, betul ini software-nya di Amerika ya. Nah, elevasi dari permukaan air laut sebenarnya ya. Nah, kalau menggunakan Google Earth tadi saya udah klik ya, kebetulan tadi. Itu dia elevasinya 22 meter di permukaan laut ya. Tapi kalau Google Map nggak muncul elevasinya itu ya gitu. Jadi Anda kalau misalnya mau lihat elevasi bisa bukan Google Earth bisa ya gitu. Nanti kita coba dulu ini ya, kita close dulu, kita balik lagi ke ini, ke mana, ke Google Google Map. Sudah bisa kelihatan Google Map-nya ini? Terlihat, Bapak. Oke, baik. Kita ketik Chandra Asri ya, Chandra Asri. Chandra Asri Anyer lah ya. Ini nanti kita cari. Kita menampilkan itu di mana ya? Lupa saya tadi. Kenapa sini lagi? Bentar ya. Jadi ke sini nih. Pro.
Chandra Asri. Chandra Asri. Oh, di sini ya. Oke, tadi dari towernya ya, dari flare maksudnya ya. Nah, ini flare-nya di sini ya. Ini flare-nya ini diketik aja tik gitu ya. Nah, nanti muncul ini lintangnya ini diklik saja. Nah, ini muncul ya angkanya ini. Ini nanti diisikan di alohannya ya. Yang ini 60 berapa tadi. Nah, ini kembali lagi ke alohannya ini. Tadi nanti yang elevasinya ini bisa Anda apa namanya? Ketikkan berapa ketinggian dari permukaan laut kondisinya itu ya. Gitu. Misalkan 22 misalkan. Nah, tadi dari map tadi 002 shot dia. 06, 02 ini short nih ya. Nah, kemudian 06, 02 ini 105, 55 ya. 105, 55. Oke, Indonesia ya. Ini ada offset tidak, kalau enggak ya 0 aja lah. Standar ya, standar time. Oke. Oke ya, sudah nih wilayahnya kita pilih ya. Select sudah. Kemudian masuk ke building ya. Jadi tadi kebetulan tadi yang lepas lihat flare stack ya. Jadi dia single story building ya. Kemudian dia kondisinya di situ dekat pantai. Jadi kita misalkan unsheltered surrounding ya gitu. Kalau banyak pepohonan itu kita bisa pilih yang atas ini ya. Gitu. Ini seperti ini saja misalkan ya. Oke, sudah. Kemudian waktunya ya, waktunya set konstan aja misalkan. Ya, waktunya dalam apa namanya waktu tertentu ya yang kita amati misalkan. Oke, kemudian kimianya tadi dari soal tadi itu apa tadi? Etilen ya. Cepat angin 2, humidity-nya 90%, temperatur sekitar 34 ya. 34. Headland. Ini saya pindah-pindah, ini bisa terlihat ya? Pindah-pindah. Lihat ya, pindah-pindah file ya, takutnya nggak terlihat lagi. Saya ngeklik, karena nggak terlihat, cuma nanti. Etilen. Ini ya, etilen ya. Oke. Lem. Kemudian kondisinya tadi kecepatannya 2 ya. 2 meter per detik. Untuk kecepatan anginnya dia bertiup ke arah barat, berarti dari timur ya anginnya. Dari east berarti. Kemudian ini, nah pengukuran anginnya diukur pada ketinggian berapa gitu ya. Kalau ada ketinggiannya jelas ya ditentukan berapa meter gitu ya gitu. Misalkan
10 meter lah ya misalkan. Atau dari bawah kurang dari 3 misalkan, 2 ini kecepatan angin ini misalkan ya, diukur di mana gitu ya, misalkan, dari apa, 3 meter di atas permukaan tanah misalkan, ya sudah ini aja gitu ya. Tapi kalau ada datanya 10 ya 10 gitu ya. Nah, kita pakai yang ini aja. Kondisi 5 gimana? Open country artinya, area terbuka atau daerah penduduk atau hutan atau apa namanya, pantai begitu ya. Kita bisa kan kalau datanya lengkap. Misalkan kalau ini kita pilih open country aja ya misalkan. Kebetulan tadi kondisinya cerah dari soal tadi ya, cerah kita pilih clear gitu ya. Oke. Kemudian temperatur udara tadi 34 derajat Celcius ya. Celcius tablet kelas. Nah, itu harus jelas tadi kondisinya. Nah, ini dicontoh misalkan kita mau merubah nih kondisi terburuknya ketik override ya. Nah, nanti dia pindah ke F misalkan. Mau kita pindah-pindah mana-mana bisa kalau udah override ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada nggak fluktuasi ketinggian misalkan nanti bergelombang itu kalau no in-person ya udah ini aja no in-person ya gitu. Kemudian, terkait humidity-nya tadi, kita datanya tadi 90% ya, 90%. Oke, sudah. Kemudian ini udah tadi, source-nya tadi. Nah, tadi laju nah, tadi laju apa namanya, laju, etilennya ada 50 ton per jam ya. Nah, waktunya 30 menit ya, gitu. Nah, kita masukkan datanya ya. Mana tadi alohannya hilang. Oke, datanya kita masukkan. Ini ada pilihan sebenarnya ya, ini ada pilihan ini ya. Source-nya ini direct gitu ya, pada dari tangki atau dari pipa, kebetulan dari flare tadi direct tadi tadi ton per jam ya, masukkan 50 ton per jam selama 30 menit ya, 30 menit. Nah, ketinggian ini kalau Aloha ini, jadi kalau yang Aloha dia itu memprediksi ketinggian berapapun itu dimulai dari titik nol gitu ya, gitu. Misalkan gini nih, dia hitungnya nol gini, ser gitu ya gitu. Nah, kalau misalkan kita ketik 30, nanti dia tidak bisa menggambarkan trade zone-nya, cuman dia memunculkan data ya, data bahwa konsentrasi segini pada jarak sini, konsentrasi segini pada jarak sini. Nah, itu menggunakan Gaussian namanya ya, persamaan Gaussian. Tapi kalau misalkan kita mau lihat profilnya di profil daripada distribusi gasnya dari titik keluarnya si stek tadi kita pilih 0 di sini ya gitu. Kalau diketik 30 dia nggak akan muncul. Si Allo ini nggak bisa ngitung gitu ya gitu. Nah, itu kelemahannya gitu. Nah, ini kita misalkan 0 tuh gini maksudnya ya, 0 tuh misalkan gini nih maksudnya, 0 ini gini. Ini ketiga setnya tadi berapa meter lupa saya, 30 meter ya. Nah, dia si Aloha tadi itu memprediksi sebarannya begini, di titik nolnya itu di sini. Ini pada nol, ini kan tanah ya. Nah, ini sebarannya ke sana bagaimana gitu ya. Kalau misalkan mau paksa di sini itu menggunakan perangkat Gaussian, diklik nanti, tapi tidak muncul tuh profil yang begini tadi itu nggak muncul. Nah, itu kelemahan Pak Aloha tuh begini. Nah, saya belum coba yang pakai AirMove karena AirMove ini berbayar gitu ya, gitu.
Ada yang gratis, cuma sangat apa ya, sangat sederhana programnya, harus berbayar itu yang akhirnya kalau mau yang lengkap. Nah, kalau untuk pembelajaran cukuplah yang gratis-gratis. Nanti kalau misalkan Anda udah ahli gitu ya, beli yang berbayar. Nah, ini kita isiin mouse dulu aja ya. Oh, harusnya ini 30 ya. Kalau kita ketik nih, kalau ya kita ketik 30 nih ya, dia akan beri informasi nih. Nah, itu kan, itu. Aloha dapat menghitung dari source 30 mil ya, hanya menggunakan pendekatan Gaussian Distribution Case ya, gitu. Nah, itu. Khusus untuk ya yang gasnya berat gitu. Jadi nanti dia itu akan merilis ke bawah gitu ya, gitu maksudnya gitu. Nah, sedangkan untuk kasus etilen ini itu dia kan densitas gasnya ringan, makanya cukup diisi, cukup diisi dengan 0 tadi ya, 0 ya, 0. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita coba running ya, running. Kemudian untuk displaynya ini, trade zone-nya ini untuk yang karena kebetulan ini etilen ini tadi informasi perbakar ya. Tadi area-area yang konsentrasi etilennya berapa persen atau berapa ppm itu kita mau tahu. Kebetulan nih dia merilis tapi dia terjadi proses kebakaran. Kita pilih toxic area aja ya. Nah, ini oke, ini ada pilihan ya, ini LOC-nya ya, LOC 3, LOC 2 gitu ya. LOC 3 ini, nah ini 40.000 ppm gitu ya, gitu. Ya, seterusnya yang seperti ini. Nah, ini coba kita pilih yang ini, jalan aja. Nah, ini ya. Nah, ini jalan seperti ini. Ya. Itu. Bisa terlihat hasilnya ya. Terlihat ya. Nah, kalau sudah kita buka yang matplotnya dibuka. Matplotnya saya buka ini ya. Nah, ini matplot dibuka. Oke, untuk yang matplot sudah terlihat ya. Nah, ini muncul begini. Sudah terlihat matplotnya? Sudah Bapak, sudah terlihat. Oke, tinggal diklik nih yang set source point ini ya, klik. Nah, itu muncul dia ke arah laut, jadi aman dia, nggak ada masalah karena penduduk di sana. Karena tadi anginnya dari utara ke barat, jadi aman dia, ya. Jadi dia kebocoran ke arah laut, jadi penduduk aman lah ya. Nah, gitu ya. Nanti Anda bisa simulasikan kalau ke arah sana bagaimana, kalau ke arah sana berarti kan banyak penduduk ya. Nah, itu dipilih tuh bukan open country tapi yang urban tadi gitu. Nah, seperti apa? Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang tanyakan? Enggak. Nanti Anda klik sendiri lah ya kalau udah punya programnya. Paham ya? Baik, saya pikir cukup ya kalau sudah paham. Nanti kebetulan ini apa namanya Senin ujian ya, jadi saya juga nggak tega ngasih tugas. Udahlah, tugasnya tadi yang tadi di slide tadi diabaikan saja, nggak ada tugas ya. Karena kalau tugas nanti Anda nggak belajar, kasihan nanti Anda. Jadi nggak usah pakai tugas, nanti Anda pelajari lagi gitu ya. Karena ada potensi keluar dari materi yang sekarang.